Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Masih tetap semangat kan? Pada pembelajaran pertama ini kita akan belajar tentang surat Al-Falaq. Anak-anak, Allah menurunkan Al-Quran berjumlah 114 surat, termasuk yang di dalamnya yang diberi nama surat Al-Falaq. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan peserta didik atau kalian semua dapat yang pertama membaca Quran surat Al-Falaq dengan tartil, kemudian yang kedua menghafal Quran surat Al-Falaq dengan baik, dan yang ketiga adalah menulis Quran surat Al-Falaq dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah nanti selesai mempelajari materi ini, kita harapkan kalian dapat membaca, dapat menghafal, dan dapat menulis Quran surat Al-Falaq dengan baik, dengan benar, dan dengan tartil. Baik anak-anak, untuk selanjutnya mari kita simak pembahasan berikut ini. Pengertian Al-Falaq. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Surat ini tergolong surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Itu pengertian Al-Falaq. Kemudian yang selanjutnya ada isi kandungan surat Al-Falaq. Al-Quran surat Al-Falaq menceritakan tentang yang pertama ada kejahatan makhluk. Kemudian yang kedua ada kejahatan malam apabila gelap gulita. Yang ketiga ada kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra. Dan yang keempat ada kejahatan orang dengki. Nah, itu kandungan surat Al-Falaq. Yang pertama ada kejahatan makhluk, contohnya kejahatan jin, setan, dan orang-orang yang jahat. Kemudian ada kejahatan malam apabila gelap gulita, contohnya orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Dan yang selanjutnya ada kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra. Ini contohnya adalah dukun-dukun jahat yang mencelakai orang-orang yang tidak bersalah atau orang-orang yang baik. Dan yang terakhir yaitu ada kejahatan orang dengki. Apa sih orang dengki itu? Orang dengki adalah orang-orang yang tidak senang kepada kita. Itu adalah orang-orang yang dengki. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari makhluk-makhluk jahat yang telah disebutkan tadi, dan kita selalu berlindung kepada Allah dengan selalu membaca surat Al-Falaq yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, itu adalah kandungan surat Al-Falaq. Untuk selanjutnya kita masuk ke manfaat membaca surat Al-Falaq. Rasulullah SAW sering membaca surat Al-Falaq terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Apabila kita sering membaca Quran surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan. Jadi, kalau kita sedang dalam perjalanan, banyak-banyaklah membaca surat Al-Falaq supaya kita terpelihara dari berbagai macam kejahatan atau keburukan sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan.
Mudah-mudahan kita selalu terpelihara dari hal-hal yang tidak baik atau keburukan. Baiklah, itu manfaat membaca surat Al-Falaq. Selanjutnya mari kita baca surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, sekarang coba kalian di rumah ikutin tadi yang telah Pak Guru contohkan. Coba kalian ikutin pelan-pelan, coba. Iya, terus pelan-pelan, yang jelas makhrajnya, kemudian huruf-hurufnya juga bunyinya yang jelas. Iya, terus pelan-pelan. Bagus. Ya, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya coba kalian perhatikan penjelasan berikut. Di ayat yang ketiga, pada ayat ketiga ada huruf yang hampir sama pelafalannya atau bacanya, yaitu huruf shin, ya, huruf shin atau sya, dan huruf sin atau sa. Itu bunyinya hampir sama tapi berbeda. Yang pertama itu shin atau sya, dan yang kedua huruf sin atau sa. Serta di situ ada tanda tasydid, ya, yang dibaca rangkap, ya, atau ditekan bacanya. Kemudian di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 4, perhatikan huruf tha, ya, huruf tha. Perhatikan ujung lidahnya dirapatkan dengan gigi atas. Coba kalian praktekkan. Tha, tha. Ujung lidahnya rapatkan dengan gigi atas. Ya, jadi bunyinya menjadi tipis. Tha, tha. Ya, itu ayat yang keempat. Kemudian pada ayat yang kelima terdapat huruf zal atau za. Ya, coba kalian praktekkan juga. Zal atau za pelafalannya ada pada ujung lidah. Coba kalian praktekkan, lidahnya dirapatkan di gigi. Za, ya, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya di sini ada beberapa huruf hijaiyah. Coba kita lafalkan huruf-huruf hijaiyah ini. Di sini ada huruf A, kemudian ada huruf A. Ya, bedakan antara A dan A bunyinya, ya. Kemudian ada huruf tha. Tadi sudah dibahas, ya, ayat ketiga. Tha. Kemudian ada huruf sa dan huruf sya, ya, atau sin dan sya. Kemudian ada huruf ha, ya, tipis, ha. Kemudian ada huruf da. Kemudian ada huruf za, ya, ada da, za, ya. Kemudian ada huruf fa. Kemudian ada huruf ko. Kemudian ada huruf gho. Dan yang terakhir ada huruf kho, ya. Bedakan antara gho dan
kho. Ya. Coba kalian praktekkan dari awal. Mulai. Ya, terus. Bagus, pelan-pelan. Yang jelas bunyi huruf dan makhrajnya. Ya, terus. Pelan-pelan saja. Yang penting bacanya benar. Terus. Ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah materi yang pertama ini telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pertemuan pertama ini dengan baik. Mengaji terus di rumah, sholat dan tetap semangat serta jaga kesehatan. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.